semuanya, ketemu lagi dengan saya Keisha Lipa. Pada video kali ini saya bakal membahas tentang dunia digital dan keamanan cyber. Dimana kali ini kita bakal seru-seruan sambil belajar bareng saya, dimana kita akan bermain game dengan tema Data Center Attack. Nah, di sini kita bakal lihat bagaimana serunya menghadapi ancaman cyber langsung dari simulasi di dunia game. Jadi, buat kalian yang tertarik sama keamanan cyber atau hanya sekedar penasaran gimana sih cara kerja hacker dan bagaimana cara mempertahankan sistemnya, pastikan untuk tetap stay tune sampai akhir. Kita langsung saja masuk ke videonya ya. 45-year-old female, head struck at high speed, responsive but unstable. Vital signs. BP 85/60, heart rate 120, respiratory rate 30. Care for decompression of pneumothorax right away. 1, 2, 3. Stat abdominal and neck CT scan. I can't access our system for some reason. Send in manual order. Now! Pressure's falling. She stopped breathing. What the hell is this? My computer's frozen up. Where's IT? Call them now. Can anyone tell me what's going on with our computer system right now? Scarlet is down. We can't access any files. Mark, all computers, all tablets are just not working. You have to help us. I don't know what's going on here. Mark, I need you here right now. Stand there. Don't you see what is happening here? We have tons of patients. Wait, what? Because the system is Do you have any idea what this do means your for us? job and let us do ours. People are dying here and we can't. Oke baik, pada cuplikan video tadi dijelaskan bahwa telah terjadi peristiwa darurat di mana pada suatu klinik saat tim medis akan memberikan penanganan pertama kepada pasien yang mengalami kecelakaan dan kondisinya sangat kritis, sistem komputer dari klinik tersebut yang bernama Wrestle mengalami penurunan kinerja sehingga baik tablet maupun komputer mereka tidak bisa diakses dan hal tersebut menghambat akses ke data pasien dan instruksi medis sehingga pengamanan terhadap penanganan terhadap pasien tersebut bisa saja terlambat dan bisa membahayakan nyawa pasien itu sendiri. Nah, saat kita akan memulai game ini, kita akan diberikan keputusan berada pada pilihan kita, sehingga output nanti apakah kita berhasil membuat pencegahan agar tidak terjadi down system pada klinik tersebut dan pasien bisa diselamatkan tepat waktu. Apakah bisa atau tidak, kita langsung saja masuk ke gamenya. And although I'm suggesting enhancing our security, I think we should use the infrastructure as the foundation for it. It's pretty solid in my opinion. Thanks. I'm open to your suggestions. I'm glad to hear that. I have an idea that will almost have immediate impact on our security, but there is a catch. We'll need to expedite spending of the next quarter's budget now. I'm ready to consider it if the costs are reasonable. Okay, here's what I think. Baik, pada situasi ini, saya diminta untuk memberikan solusi juga, dan saya memilih solusi upgrade to a solution that minimizes performance impact and shield our server from networks attacks, di mana saya memilih solusi ini karena solusi ini menjanjikan mitigasi risiko, di mana layanan yang disediakan akan tetap berjalan optimal bahkan saat terjadi serangan. Juga ada perlindungan yang proaktif dan fokus pada kinerja. Adapun sisi positif lainnya, yaitu resiko serangan menjadi berkurang secara signifikan dan kinerja jadi optimal di mana server akan tetap responsif dan dapat diandalkan walaupun terindikasi adanya ancaman cyber dan adanya investasi, yang mana investasi ini merupakan investasi jangka panjang sehingga dapat memberikan perlindungan yang berkelanjutan. Namun ada juga sisi negatifnya di mana biaya untuk investasi awal untuk solusi ini cukup besar, baik untuk perangkat maupun untuk pelayanan. Namun di balik biaya yang besar itu, kita kembali lagi data-data dari sistem kita saat kita memilih solusi ini akan sangat terjamin aman dan juga ada investasi jangka panjang untuk perlindungan yang berkelanjutan, jadi itu masih bisa teratasi. Solusi saya juga selaras dengan konsep SHIA Triad, khususnya pada aspek ketersediaan atau availability, di mana ini merupakan aspek yang sangat penting dalam keamanan cyber, yang mana aspek ini berfokus untuk memastikan bahwa sistem, data, dan layanan selalu dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Karena layanan yang tidak tersedia sama artinya dengan kehilangan produktivitas, pendapatan, dan kepercayaan dari pengguna. Jadi, mengutamakan ketersediaan berarti memastikan kelangsungan operasional sistem sekaligus menjaga kepuasan pengguna. Harus diingat bahwa keamanan bukan hanya tentang melindungi data, tetapi juga memastikan data dan layanan tersebut untuk bisa diakses saat dibutuhkan. Oke, kita lanjut pada game berikutnya. Thank you for the chat. That was really helpful. See you around, Mr. Jefferson. Now you take care. Lanjut, pada situasi ini, Sang Chiso menemukan kabar bahwa klinik mereka telah mengalami kebocoran data, dan dia diminta untuk bertemu sang manajer CSO-nya untuk mencari tahu penyebab dari kebocoran data tersebut. Dan pada saat di perjalanan menuju ruangan sang manajer, ia mendengarkan percakapan antara dokter dan perawat yang bekerja pada klinik tersebut, di mana dalam percakapan mereka membahas mengenai data pasien yang ingin mereka kirimkan pada email mereka, di mana data-data pasien ini merupakan data pribadi yang mana sang dokter meminta dari perawat agar dikirimkan data pasien tersebut ke email pribadinya untuk diidentifikasi lebih lanjut
di rumah selepas dari jam kerjanya. Namun, yang mereka tidak ketahui, cara mereka tersebut merupakan cara yang sangat rentan terkena serangan cyber, yang dimana ini bisa saja merupakan faktor terjadinya kebocoran data sehingga adanya penyalahgunaan data pasien tersebut. Ini juga berkesinambungan dengan kontrol akses yang lemah, di mana ini memungkinkan para karyawan dapat mengakses data yang tidak seharusnya mereka akses dan kemudian menyalahgunakan akses tersebut. Down here. So what do you want to do about it? Baik, setelah berdiskusi dengan sang manajer, kami memberikan solusi puncak, di mana solusi yang saya berikan ini adalah mengorganisasikan pelatihan keamanan dengan cepat kepada para perangkat medis dan mengaktifkan fungsi anti ransomware untuk berjaga-jaga, di mana ini berdampak positif dalam peningkatan kesadaran keamanan, di mana poin pertama ini akan meningkatkan kesadaran para karyawan serta risiko keamanan cyber dan cara mencegahnya, di mana ini akan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia yang sering menjadi pintu masuk bagi sang hacker untuk menyerang. Yang poin kedua itu ada perlindungan terhadap ransomware, di mana dengan mengaktifkan fungsi anti ransomware, klinik akan lebih sigap menghadapi serangan ransomware yang semakin marak, di mana ini akan meminimalkan risiko data penting terkunci dan permintaan tebusan. Juga ada kepatuhan regulasi, di mana regulasi terkait kesehatan menuntut perlindungan data pasien, di mana dengan meningkatkan keamanan, klinik dapat menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Juga perlindungan reputasi, di mana serangan cyber yang mana dapat merusak reputasi klinik, namun dengan mengambil langkah-langkah yang proaktif, klinik dapat melindungi reputasinya. Namun ada juga dampak negatif, di mana waktu kalau tidak dalam melakukan tindakan ini, jika kita salah melakukan langkah dalam organisasi pelatihan dan pengimplementasian solusi anti ransomware, itu membutuhkan waktu dan sumber daya. Namun jika waktunya tidak efisien dan sumber dayanya tidak mencukupi, itu bisa saja malah akan berdampak negatif terhadap solusi ini. Juga adanya ketergantungan teknologi, di mana terlalu bergantung pada teknologi keamanan dapat menimbulkan rasa aman yang palsu, dan jika karyawan tidak memahami pentingnya praktik keamanan yang baik, itu bisa saja menjadi ancaman terhadap para karyawan atau tenaga medis yang berada di klinik tersebut. Nah, solusi saya ini berkaitan juga dengan konsep keamanan cyber. Di antaranya yang pertama ada human firewall, di mana ini merupakan pelatihan keamanan, di mana ini bertujuan untuk menjadikan karyawan sebagai human firewall pertama dalam pertahanan terhadap serangan cyber itu sendiri. Karena jika dari manusianya sendiri saja tidak tahu bahwa hal itu ternyata memicu mereka bisa terkena serangan, itu sama saja mereka tidak bisa menjalankan sistem pertahanannya. Seperti itu. Juga ada risk management, di mana dengan mengidentifikasi risiko ransomware dan mengambil tindakan pencegahan, klinik sedang melakukan manajemen risiko agar memperkecil kemungkinan bisa diserang dari sang hacker. Lalu ada insiden respon, di mana meskipun fokus pada pencegahan, namun tindakan dari solusi ini juga mempersiapkan klinik untuk merespon insiden keamanan jika kedepannya akan terjadi insiden seperti itu lagi. Juga pada bisnis, dengan melindungi data dan sistem, klinik dapat memastikan keberlangsungan bisnisnya jika terjadi serangan. Male, head-on collision. Visible bleeding. See blood pressure fast now. Prep him for surgery. You hear me? Stay with us. I'm Dr. Miller. I'm gonna help you. Hey, is everything all right? A lot of new patients, but we've got everything under control. Oke, baik teman-teman, kita telah berada pada ujung game atau puncak game, di mana pada game ini ternyata solusi-solusi yang saya ambil tadi berhasil membuat pertahanan terhadap serangan ransomware pada klinik tersebut. Sehingga dapat saya tarik beberapa kesimpulan poinnya. Yang pertama, itu pentingnya menggunakan lapisan pertahanan berlapis, atau biasa disebut dengan defense in depth, di mana dengan penggabungan pelatihan keamanan karyawan, implementasi teknologi anti ransomware, dan memungkinkan langkah-langkah keamanan lainnya, kita telah menciptakan lapisan pertahanan yang kuat, di mana konsep defense in depth ini bertujuan untuk melindungi sistem dari berbagai jenis ancaman melalui pendekatan multi-layer. Poin yang kedua, di mana peran manusia terhadap keamanan cyber. Pelatihan keamanan yang efektif telah mengubah karyawan menjadi garis pertahanan pertama, yang dimana ini menegaskan bahwa manusia adalah komponen penting dalam sistem keamanan cyber, sehingga kesadaran dan kewaspadaan dari karyawan atau manusia terhadap ancaman cyber sangat krusial dalam mencegah insiden keamanan. Poin yang ketiga, yaitu pentingnya manajemen risiko, di mana dengan mengidentifikasi risiko ransomware dan menerapkan langkah-langkah mitigasi, saya telah menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap manajemen risiko, di mana konsep ini mengajarkan kita untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko keamanan yang mungkin terjadi. Serta melalui solusi dan pelatihan berkala, evaluasi dan penyesuaian, kita telah berada di puncak dan telah mengikuti siklus keamanan informasi yang terdiri dari identifikasi aset, analisis risiko, perancangan, kontrol, implementasi, pemantauan, dan perbaikan. Baik, itu bisa saya sampaikan dari game ini. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Kisha Leba. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.